video ini bisa membuat sebagian orang tidak nyaman, karena di dalamnya kita akan membahas klaim penemuan kapal Nabi Nuh yang menurut sebagian ilmuwan hanyalah batu, tapi menurut sebagian orang beriman adalah bukti sejarah terbesar umat manusia. Jika itu benar, maka ini akan menjadi penemuan religius paling kontroversial di zaman modern. Namun jika itu salah, maka ini adalah contoh bagaimana manusia bisa terpesona oleh bentuk dan melupakan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, beberapa tahun terakhir dunia dihebohkan oleh klaim penemuan kapal Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya di wilayah sekitar Gunung Cudi. Formasi yang disebut Duru Pinar terlihat memanjang dari udara, menyerupai lambung kapal raksasa dengan panjang sekitar 160 meter. Banyak orang menyebutnya sebagai sisa bahtera Nabi Nuh. Namun apakah klaim ini benar? Mari kita telaah. Formasi Duru Pinar menarik perhatian peneliti, penjelajah, dan komunitas religius dari berbagai negara. Klaim ini muncul karena bentuknya yang simetris dan lokasinya sesuai tradisi yang mengaitkan wilayah ini dengan kisah bahtera Nabi Nuh. Foto udara pertama diambil pada tahun 1961. Sejak itu menjadi objek penelitian sekaligus kontroversi. Para ahli geologi meneliti formasi ini secara detail. Mereka menemukan bahwa struktur Duru Pinar tersusun dari batuan sedimen alami, terbentuk oleh tekanan tektonik dan erosi. Radar bawah tanah tidak menunjukkan adanya kayu, paku, atau material buatan manusia. Belum ada artefak perkapalan yang ditemukan. Artinya, secara ilmiah klaim bahwa ini kapal Nabi Nuh belum bisa dibuktikan. Lalu mengapa klaim ini tetap populer? Karena manusia selalu ingin melihat bukti fisik dari kisah suci. Selain itu, lokasi Duru Pinar berada di kawasan yang secara tradisi dikaitkan dengan kisah bahtera. Dalam literatur Yahudi dan Kristen, disebutkan bahwa bahtera berlabuh di Ararat, yang sebenarnya adalah nama kawasan luas, bukan satu gunung tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahtera berlabuh di Al-Judi, yang oleh sebagian mufasir dipahami sebagai wilayah pegunungan di Mesopotamia Utara. Kita harus memahami batasan ini. Lokasi pasti bahtera tidak pernah ditentukan. Fokus kisah ini bukan bukti fisik, tetapi ajaran moral dan spiritual. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, menghadapi penolakan dan ejekan kaumnya. Kesabaran dan ketaatan beliau adalah inti kisah. Ketika kaumnya tetap menolak, Allah menurunkan banjir besar sebagai peringatan dan bentuk keadilan ilahi. Secara ilmiah, banjir besar pada zaman Nabi Nuh bukan mustahil. Setelah zaman es terakhir, permukaan laut meningkat drastis, es mencair, dan terjadi perubahan iklim yang menenggelamkan dataran rendah. Banyak peradaban kuno mencatat mitos banjir besar. Hal ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Nuh memiliki dasar historis yang bisa sejalan dengan fenomena alam tanpa menafikan mukjizat Allah. Namun perlu kita pahami satu hal penting. Hingga hari ini, tidak ada satupun lembaga arkeologi dunia yang secara resmi mengakui bahwa Duru Pinar adalah struktur buatan manusia. Tidak ada publikasi ilmiah bereputasi yang menyimpulkan bahwa ini adalah kapal. Sebagian besar klaim datang dari ekspedisi independen dan dokumenter populer, bukan dari jurnal ilmiah. Banyak di antaranya menggunakan istilah teknis seperti radar bawah, tanah atau pemindaian tanah, geofisika tanpa mempublikasikan data mentah, metode, atau hasil yang bisa diuji ulang oleh peneliti lain. Mengapa ini penting? Karena sains bekerja dengan prinsip kehati-hatian. Lebih baik mengakui kita belum tahu, daripada tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu yang belum terbukti. Fenomena seperti ini juga berkaitan dengan cara kerja pikiran manusia. Dalam psikologi dikenal istilah bias konfirmasi. Kecenderungan manusia mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya, sambil mengabaikan yang bertentangan. Jika seseorang sudah meyakini bahwa bahtera Nabi Nuh harus ditemukan, maka setiap bentuk memanjang di gunung akan terlihat seperti kapal. Padahal alam mampu membentuk struktur simetris melalui proses alami seperti erosi, guliptan tektonik, dan aktivitas vulkanik. Alam tidak acak. Alam mengikuti hukum fisika yang konsisten. Dan hukum ini mampu menghasilkan bentuk yang bagi mata manusia tampak terlalu rapi untuk disebut alami. Karena itu, sains menuntut lebih dari sekadar kemiripan visual, yang menuntut bukti material, struktur internal, konteks stratigrafi,
dan penanggalan yang konsisten. Namun di titik ini kita harus jujur. Kegagalan sains membuktikan bukan berarti wahyu menjadi lemah. Wahyu tidak bergantung pada temuan laboratorium. Iman tidak lahir dari mikroskop. Iman lahir dari kepercayaan kepada kebenaran yang melampaui apa yang bisa diukur. Namun sahabat beriman, di balik perdebatan panjang para ilmuwan modern, sebuah kitab suci yang turun 1400 tahun lalu, sebenarnya telah memberikan jawaban yang sangat presisi. Mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Quran tentang peristiwa besar ini. Dalam surah Hud ayat 44, Allah berfirman dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi." Perhatikan kata bukit Judi. Di saat banyak orang mencari di puncak gunung Ararat yang bersalju, Al-Quran secara spesifik menyebutkan nama tempat yang sesuai dengan lokasi penemuan struktur kapal ini. Bahkan Al-Quran menjelaskan material kapal ini dalam surah Al-Qamar ayat 13. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Kecocokan antara temuan fosil kayu purba dengan penjelasan papan dan pasak ini menjadi bukti bahwa sejarah dan wahyu berjalan beriringan. Dan inilah yang sering hilang ketika manusia terlalu sibuk mencari bukti fisik. Kita lupa bahwa tujuan kisah ini bukan agar manusia menemukan kapal, tetapi agar manusia menemukan arah. Hari ini banjir tidak selalu berupa air. Banjir bisa berupa arus informasi. Banjir bisa berupa normalisasi dosa. Banjir bisa berupa kebingungan moral. Dan banjir bisa berupa kesombongan intelektual yang membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan seperti di zaman Nabi Nuh, yang selamat bukan yang paling cerdas, bukan yang paling berkuasa, tetapi yang paling taat. Bahtera zaman ini tidak terbuat dari kayu. Ia terbuat dari iman. Layarnya adalah takwa. Dan arah layarnya adalah ridha Allah. Jika kita sibuk mendaki gunung mencari kayu tua, tetapi lalai membangun iman di dalam diri, ya maka kita telah kehilangan inti kisah ini. Maka kesimpulannya jelas. Formasi Durupinar adalah fenomena alam yang menarik dan sah untuk diteliti. Ia memicu rasa ingin tahu, diskusi, dan bahkan kekaguman. Namun hingga hari ini belum ada bukti ilmiah final bahwa ia adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Namun pelajaran dari kisah Nabi Nuh tidak pernah bergantung pada batu atau kayu. Ia hidup dalam pesan yang abadi, bahwa ketaatan menyelamatkan, kesombongan membinasakan, dan rahmat Allah selalu lebih luas daripada azabnya. Dukung channel ini dengan cara like dan share video ini ke grup WhatsApp atau media sosial kalian, agar lebih banyak orang yang tahu tentang kebenaran sejarah ini. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekhilafan datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.